Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 25 Juli 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sendiri. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, 3 unit rumah di Kota Padang Sidimpuan ludes terbakar di Lahap Si Jago Merah. Dalam peristiwa ini, 1 orang pemilik rumah mengalami luka bakar, sebagian tubuhnya lantaran berusaha menyelamatkan harta benda. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Wek 5, Kota Padang Sidimpuan siang tadi. Warga yang berada di lokasi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sedangkan sebagian warga berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari dalam rumah. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang Sidimpuan diturunkan ke lokasi guna memadamkan api. Sulitnya medan membuat petugas kewalahan untuk menjinakkan api. Selain itu, kencangnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap 3 unit rumah serta 1 unit minibus. Insiden kebakaran ini bermula saat salah seorang warga sedang membakar sampah. Namun api pembakaran sampah tersebut merembet ke sejumlah material yang mudah terbakar hingga akhirnya ikut membakar 3 rumah. Akibat insiden ini, 1 orang pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kepala serta tangannya dan tengah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Kota Padang Sidimpuan. Ya, memang penyebabnya tadi setiap malam ibu itu selalu bakar, siang dan malam selalu bakar-bakar di depan rumah ibu itu memang, Pak. Ceritanya gitu dari tetangga sebelah ibu laundry ini kan, Bang. Jadi ceritanya dia lagi bakar-bakar ini, Bang. Jadi menyebar mungkin, Bang, ke arah tempat kayu-kayuan ibu-ibu itu. Angin puting beliung merusak 3 unit rumah warga di lingkungan Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Beginilah kondisi rumah warga yang rusak parah pasca diterjang angin puting beliung. Seluruh atap rumah lepas terbawa angin sejauh 100 meter. Hujan deras disertai angin puting beliung yang terjadi pada sore kemarin menyebabkan 1 orang warga mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan dan 1 unit rumah warga rusak parah. Salah seorang warga korban angin puting beliung mengatakan, sekitar pukul 18 sore kemarin hujan deras disertai angin kencang melanda daerah tersebut. Tidak lama kemudian atap rumah warga pun ikut terbang terbawa angin dan merobohkan 1 unit rumah yang terbuat dari kayu. Ya begitu angin tiba-tiba saya pun di dalam rumah kan, begitu rumah tetangga yang menjadi ke kami ini. Terus roboh dia. Ya. Sekitar jam berapa itu? Jam 5:30 lah, sebelum maghrib. Malam itu langsung pindah rumah atau gimana? Belum, masih di bawah robohan rumah. Ada yang cedera atau yang apa? Ibu lah kena di sininya katanya. Ya, kondisi sekarang gimana? Masih di rumah. Ya, harapan kami ada di pemerintah ada bantuan kami bisa merehab walaupun sedikit untuk kami. Wakil Bupati Labuhan Batu Utara turun ke lokasi bencana bersama rombongan untuk memberikan bantuan moral dan materi berupa seperangkat alat masak, alas tidur, kain, dan sembako kepada para korban. Pemkab Labura akan berupaya membangun kembali rumah warga yang rusak dengan bekerja sama dengan Basnas. Tentunya yang pertama kita memberikan dorongan moral di atas tertimpanya musibah kepada saudara kita. Kemudian menyerahkan beberapa bantuan dari BPBD, kemudian dari Dinas Sosial. Himbauan barangkali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara, ketika ada pohon barangkali mungkin di dekat-dekat rumah, kami himbau supaya berkoordinasi dengan kepala desa, lurah atau camat. Tentunya supaya BPBD Pemkab Labuhan Batu Utara datang ke tempat untuk memangkas atau memotong pohon-pohon yang ada di sekitar pemukiman di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tentunya untuk menghindari terjadinya angin yang kencang sehingga rumah pemukiman tertimpa oleh pohon-pohon yang ada. Wakil Bupati Labura menghimbau warga agar dapat menebang atau memangkas pohon besar yang berada dekat pemukiman masyarakat untuk mengantisipasi jatuhnya korban bila bencana serupa kembali terjadi.
Kita ke informasi lain, pemirsa, pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Medan. 1 unit motor pengunjung yang diparkir di depan toko sepatu raib dibawa kabur pelaku. Kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian merekam 2 orang pelaku pencurian sepeda motor saat beraksi di salah satu toko sepatu di Jalan Rahmat Syah, Kota Medan. Kedua pelaku yang datang menggunakan sepeda motor setibanya di lokasi saling berbagi tugas untuk melancarkan aksinya. Seorang bertugas sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lagi memantau situasi sekitar. Memanfaatkan kondisi toko yang sudah tutup tanpa membutuhkan waktu lama, pelaku langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci letter T yang kerap digunakan para pelaku curanmor untuk melancarkan aksinya. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor korban, para pelaku sempat kesulitan karena motor tidak menyala. Pelaku pun terpaksa mendorong motor dan kabur ke arah Jalan Ismailiyah. Korban baru mengetahui sepeda motornya telah dicuri setelah keluar dari toko. Berbekal kamera rekaman CCTV, korban pun melaporkan peristiwa pencurian ini ke Polsek Medan Area dan berharap pelaku segera tertangkap. Duduk di dalam ini, tadi parkir di sini, Pak. Parkir di sini jam sekitar ajan Isa nggak dengar dia jadi suara keretanya yang dicuri itu dari luar. Dan dia pun lagi dalam lagi golek-golek juga kan, lagi main HP. Dikiranya pas dicuri, jengkol, nggak dengar dia, nggak dengar apa-apa. Jadi katanya pas dicuri itu udah hilangan itu kan, nggak tahu dia dengar suara apa-apa. Tanya pun sama orang tempat sini, ada yang tahu dia, nggak ada yang nampak dia curi. Aksi curanmor di Kota Medan kian meningkat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat dihimbau selalu waspada dan mengunci ganda sepeda motor jika ingin ditinggalkan. Proyek pembangunan jalan hotmix penghubung kecamatan di Desa Sirambas, Mandailing, Natal dibongkar. Pembongkaran hotmix jalan ini akibat kondisi dasar tanah labil sehingga membuat jalan bergelombang. Sejumlah titik pembangunan jalan hotmix di Desa Sirambas, Kabupaten Mandailing, Natal, penghubung Kecamatan Panyabungan Barat dengan Panyabungan Selatan dibongkar karena permintaan kontraktor dan pengawas progres pembangunan jalan ini. Pembongkaran proyek pembangunan jalan hotmix ini disebabkan dasar tanah di beberapa titik masih labil sehingga membuat hotmix bergelombang. Proyek pembangunan jalan hotmix sepanjang 4 km dari Desa Sirambas sampai Kelurahan Tanobato yang berada di 2 segmen masih dalam tahap pengerjaan hingga bulan Oktober 2023 mendatang. Untuk mengoptimalkan kualitas pembangunan jalan hotmix yang dibongkar tersebut akan dilakukan pengecoran pada dasar tanah yang labil sehingga kualitas jalan hotmix penghubung kecamatan lebih terjamin. Ada beberapa yang lapisan bawahnya labil perlu perbaikan dan oleh perintah konsultan dan pengawas semua itu dibongkar beberapa titik untuk diperbaiki kembali supaya sempurna. Ini kan seperti kita lihat dia daerah persawahan ya, daerah persawahan pasti ada beberapa titik itu nanti memang lembek tanahnya karena sawah ya, bekas sawah gitu ya. Ada kondisi beberapa seperti itu, ada beberapa kasus lah terjadi seperti itu. Memang wajar lah ada beberapa titik. Solusinya kami bongkar dulu, kami gali sampai ke tanah dasar. Nanti kami rencanakan untuk dicor aja supaya keras, baru kita lapis lagi supaya sebelum masuk aspal. Jalan kabupaten yang dibangun ini merupakan salah satu akses alternatif masyarakat di beberapa desa di 2 kecamatan dan sebagai akses tercepat untuk beraktivitas dan mengangkut hasil pertanian. Sejumlah pengguna jalan alternatif penghubung 2 desa ini berharap agar progres pembangunan jalan diawasi sehingga kualitas bangunan bisa bertahan lama. Jual tahu tempe. Tahu tempe ya. Nah. Jadi setiap hari, sekali 2 hari lewat dari sini. Masuknya dari Stein. Nah, dari Stein langsung ke Kali. Ya, udah ke Kayu Laut. Okay. Udah berapa lama kau nampak ini perbaikan jalan? Kalau ini dalam 1 bulan. Baru selesainya perbaikan ini. Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Sebelumnya jalan ini rusak. Gimana kondisi jalannya? Kondisinya masih rusak bang, berlubang-lubang ya. Berlubang-lubang ya. Jadi susah untuk dilewati ya. Susah bang. Sekarang kalau hancur tahu itu bang ya. Kalau mau ke sana kan. Pemirsa, puluhan ibu rumah tangga di Medan Labuhan melakukan aksi long march sambil membawa tabung kosong dan berorasi di pinggir jalan sebagai bentuk protes kelangkaan gas LPG 3 kg. Puluhan ibu rumah tangga warga lingkungan 7
kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg melakukan aksi protes di pinggir jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Martubung, Medan, Labuhan. Selain melakukan long march sambil membawa tabung gas kosong, kaum ibu ini juga melakukan orasi di pinggir jalan, menyampaikan kekesalan mereka terhadap langkanya gas melon 3 kg di tingkat pangkalan dan agen. Selain itu, para ibu rumah tangga ini juga membawa berbagai poster bertuliskan kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas adanya dugaan mafia gas serta mencabut izin pangkalan dan agen yang telah membuat warga tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga dalam sepekan yang terjadi hampir di 21 kecamatan di Kota Medan. Salah seorang warga mengatakan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg yang sudah terjadi dalam sepekan menghambat aktivitas warga yang hendak memasak dan berdagang. Sudah seminggu saya mencari gas 3 kilo untuk kebutuhan memasak dan berdagang. Tetapi tidak ada. Kalau memang ada peraturan untuk pakai KTP, ngomong, jangan sampai menghambat saya jualan. Saya menghidupi anak, menghidupi laki yang sakit-sakitan. Tolong kepada pemerintah terkait, mafia-mafia gas dihapuskan, dicabut izin-izin tidak jelas. Usai melakukan aksi protes, kaum ibu membubarkan diri dengan tertib. Jika pemerintah dalam dan Pertamina tidak kunjung menangani kelangkaan ini, maka warga akan melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih banyak ke depo Pertamina di Medan, Labuhan. Ya, sementara itu pemirsa, gas LPG 3 kg langka di sejumlah daerah di Kota Medan. Namun area manajer Pertamina Patraniaga Sumbagut menjelaskan, dari data yang dimiliki tidak ada kelangkaan terjadi di pasaran. Justru tren penyaluran LPG 3 kg mengalami peningkatan. Kota Medan dikabarkan mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Berdasarkan pantauan di 2 kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Polonia dan Medan Denai, sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg terlihat tutup. Bahkan ada yang memasang tulisan gas subsidi tersebut masih kosong. Akibatnya warga kesulitan mencari pangkalan ataupun warung yang menjual gas 3 kg. Beberapa warga bahkan rela mencari para penjual gas eceran dengan harga yang relatif mahal. Terkait hal tersebut, area manajer Communication Rail Pertamina Patraniaga Sumbagut, Susanto Agus Satria menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Patraniaga Sumbagut, saat ini tren penyaluran LPG 3 kg mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Terkait informasi kelangkaan di pasaran, ia menambahkan ada dugaan penyalahgunaan distribusi dari pangkalan LPG ke masyarakat yang tidak berhak, diantaranya dalam sektor usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, sesuai dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, agar LPG subsidi tepat sasaran, akan dilakukan registrasi dan verifikasi pangkalan. Hingga saat ini untuk wilayah Sumatera Utara sudah hampir 70% dari 13.000 pangkalan yang telah registrasi dan diverifikasi. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi bagaimana tanggapan dari Pertamina dan juga pengamat ekonomi terkait dengan langkanya gas LPG 3 kg, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, tabung gas 3 kg di Kota Medan mulai mengalami kelangkaan di sejumlah pangkalan, sehingga masyarakat khususnya ibu rumah tangga rela membeli gas subsidi pemerintah senilai Rp30.000 per tabung di tingkat pengecer. Untuk mengetahui penyebab kelangkaan tabung gas 3 kg bahkan bernilai mahal, kini telah bergabung bersama kita melalui sambungan daring area manajer Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Sumbagut, Susanto Agus Satria. Selamat sore, Bang Agus. Ya, selamat sore. Ya, baik. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kita pengamat ekonomi, Bang Gunawan Benjamin. Selamat sore, Bang Gunawan. Ya, selamat sore, Mbak Widya. Ya, ini terkait dengan langkanya gas LPG 3 kg di tengah masyarakat. Saya ke Bang Agus terlebih dahulu. Bang Agus, sebenarnya seperti apa kondisi ketersediaan gas LPG 3 kg kita di wilayah Sumatera Utara, Bang Agus? Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi, dapat saya sampaikan bahwa Pertamina Patraniaga wilayah Sumatera bagian utara memastikan bahwa stok LPG itu di depot maupun di kapal-kapal tanker yang sedang akan mengisi di depot itu dalam keadaan yang aman.
tidak ada namanya stok kritis di depo. Jadi kami pastikan bahwa stok dalam keadaan aman dan terjamin. Nah, terkait dengan tadinya ada laporan masyarakat dan juga ada pemberitaan, jadi dapat saya sampaikan bahwa penyaluran tetap kita lakukan secara normal ya, bahkan trennya sudah naik gitu ya, trennya tuh naik penyaluran dari bulan ke bulan. Contohnya untuk wilayah Sumatera Utara, itu di bulan Januari itu sekitar konsumsi harian itu 1.500 metrik ton per hari. Dibandingkan dengan Juli itu bisa mencapai 1.600 metrik ton per hari untuk penyalurannya. Jadi trennya itu naik. Lalu tadi adanya warga yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Jikalau saya coba analisis, ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya hari libur yang saling berdekatan ya. Seperti kita ketahui kemarin ada hari libur untuk Tahun Baru Islam, lalu juga ada Idul Adha yang saling berdekatan. Artinya di sini permintaannya meningkat. Mungkin satu rumah tangga itu ada yang bisa menstok dari 1 sampai 3 tabung LPG di rumahnya. Itu yang kami analisis. Lalu juga saya masih mendapati laporan bahwa penerima atau konsumen dari LPG 3 kg ini yang seharusnya adalah masyarakat miskin, ini masih digunakan oleh rumah tangga yang tergolong mampu gitu ya. Dan juga ada beberapa sektor usaha yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 kg, ini masih menggunakan LPG 3 kg. Inilah yang saya analisis terjadinya fenomena yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Kota Medan gitu. Itu Mbak Widya. Baik. Ya, baik. Saya ke Bang Gunawan. Bang Gunawan, kalau kita bicara tentang apakah kemudian saat ini maraknya geliat UMKM di Kota Medan, ini juga menyebabkan langkanya gas LPG 3 kg? Kalau dari hasil penelitian saya juga sama. Kemarin itu pada saat perayaan Idul Adha, kita melakukan survei ya kepada sejumlah konsumen ya. Gas LPG 3 kg di mana memang ada peningkatan konsumsinya. Dari yang awalnya itu 1 LPG 3 kg untuk rumah sangat sederhana ya, rumah tangga sangat biasa mengkonsumsinya itu dalam rentang waktu 10 hingga 14 hari. Pada saat Idul Adha kemarin mereka mengkonsumsinya itu berubah dari 10 ke 14 menjadi 6 hingga 10 hari saja. Jadi memang ada peningkatan sekitar 10% ya dari di hari biasa atau di hari normalnya. Sehingga memang dampak dari kelangkaan ini memang begitu terasa dan saya merasakan langsung ini di masyarakat. Ternyata mereka mengeluhkan dampaknya ini kalau juga berkepanjangan. Seandainya jika kelangkaan ini berkepanjangan, memang nanti yang saya khawatirkan itu pertama, tadi kan disebutkan bahwasanya harga LPG 3 kg naik hingga mencapai 30.000. Berarti ini kan ada potensi inflasi. Jadi nanti artinya ada kemungkinan bahwasanya harga produksi untuk sejumlah kebutuhan, khususnya di pelaku UMKM ini akan mengalami peningkatan harga. Potensinya ada ke sana. Selain itu, kalau kita lihat dari tren perkembangan harga yang di hari normal itu menurut hasil survei saya itu masih seharusnya ya paling mahal itu di angka Rp20.000 per tabung itu di level pedagang pengecer. Jadi ini udah deviasinya udah hampir 50% ya, udah sekitar 50%. Kenaikan deviasi ini ada baiknya memang perlu diatasi gitu. Artinya jangan sampai nanti kelangkaan ini berkepanjangan terus yang bisa mengakibatkan rentetan masalah lainnya yang nanti berpotensi untuk memicu gejolak ekonomi atau mungkin perlambatan ekonomi secara keseluruhan di wilayah Sumatera Utara. Ya, Bang Satria, bagaimana kemudian nanti upaya Pertamina bekerjasama dengan para agen supaya memang penyaluran gas LPG 3 kg ini bisa benar-benar disalurkan kepada masyarakat memang benar-benar yang mendapatkan yang begitu, Bang? Baik, yang pertama saat ini Pertamina Batra Niaga ini sedang mengembangkan sistem digitalisasi untuk pendistribusian LPG 3 kg. Di mana nantinya si pangkalan itu akan mempunyai data mengenai masyarakat miskin berdasarkan dari data kementerian terkait, gitu ya, yang nantinya pembeli akan menyebutkan NIK atau KK-nya,
Lalu mohon maaf tadi ada ini. Lalu di situ akan dicocokkan. Jika memang cocok nanti akan berlanjut. Tapi jika memang tidak cocok tetap masih bisa dibeli, namun tetap akan kita input data KK atau NIK nomornya itu. Jadi nantinya itu menjadi database konsumen dari LPG 3 kg ini yang tentunya akan bermanfaat untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Seperti itu. Lalu juga yang kedua, kami juga sudah dari 2 hari lalu kita sudah berdiskusi dengan tim di Pertamina Sumbagu bahwa kami akan melakukan penguatan stok di masyarakat terkait LPG 3 kg ini dengan menambahkan penyaluran sekitar 50% dari rata harian penyaluran normal gitu ya, yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan gitu ya, akan dimulai dari besok sampai hari ke depan gitu. 50% untuk wilayah 16 kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Utara, atau sekitar 50% sekitar 200 ribuan tabung gitu ya. Jadi saya harapkan dengan adanya penguatan stok ini menjadi short term solusi untuk mengatasi tadi ya, agar bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun tadi saya juga sempat berkoordinasi dengan Pemkot Medan, kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah setempat dalam hal mengawasi pendistribusian ini gitu ya. Jadi supaya tidak ada panic buying, karena jikalau itu stoknya sudah kuat, jadi masyarakat cukup membeli sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Dan kami harapkan bagi rumah tangga yang mampu itu bisa memfilter diri, dan juga pangkalan sudah kami instruksikan untuk bisa memfilter, dan juga masyarakat setempat gitu ya. Kalau memang dilihat itu masyarakat mampu, ya cobalah dihimbau-himbau supaya janganlah menggunakan barang subsidi yang memang dia tidak berhak untuk mendapatkannya gitu. Seperti itu Bang. Jadi untuk short term solusinya kita akan menambah kekuatan stok di masyarakat dengan menambah penyaluran sekitar 50% dari penyaluran biasa yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ini bisa lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, dan yang pastinya harus sesuai dengan penggunaannya ya gitu ya. Baik. Itu Bang dan Bang Gunawan. Baik, kemudian kita kembali ke Bang Gunawan. Bang Gunawan Ya. melihat upaya yang akan dilakukan ke depan oleh pihak Pertamina, tanggapan dari Bang Gunawan seperti apa? Apakah upaya yang akan dilakukan ke depannya ini mampu untuk menekan kemungkinan terjadinya inflasi seperti itu, Bang Gunawan? Iya, jadi kalau misalkan tadi dari Bang Satria menyatakan bahwasanya mereka akan menambah stoknya sebanyak 50%, sebenarnya ini sudah lebih ya dari hitung-hitungan kita, bahwasanya kita tuh membutuhkan sekitar 30% lagi untuk stok dia, supaya nanti masyarakat tidak terjadi panic buying. Panic buying ini yang saya khawatirkan nanti timbul moral hazard. Kalau moral hazard ini terjadi, misalkan nanti ada pengecer yang justru menahan barang, atau mungkin ada rumah tangga yang punya stok untuk tabung yang jumlahnya lebih dari 1, terus langsung melakukan pembelian dalam jumlah yang signifikan. Ini bisa saja memicu terjadinya laju tekanan inflasi di wilayah Sumatera Utara. Ini yang perlu kita khawatirkan tuh ada di situ. Karena tadi di awal sudah dikatakan bahwasanya masyarakat akan membeli berapapun harganya terkait dengan LPG yang naik ini belakangan ini akibat kelangkaannya itu sendiri. Inflasi ini sebenarnya susah dihitung jika kenaikan LPG ini tidak serentak. Artinya kenaikan harga LPG yang mencapai 30.000 ini kan juga tidak merata terjadi di semua wilayah gitu ya. Tetapi kan pada dasarnya kalau kita lihat kenaikan ini beragam. Kalau temuan saya tuh kemarin pada saat setelah Idul Adha bahkan sempat langka, namun harga nggak naik, masih 20.000-an gitu. Tapi begitu saya lihat berita sekarang ini udah di angka 23 hingga 30 ribuan rupiah. Nah, di sini baru terjadi potensi kenaikan laju tekanan inflasi itu sendiri. Sehingga memang pada baiknya kalau memang Pertamina melakukan operasi pasar dengan menambah pasokan yang lebih banyak sebanyak 50%, ini kita harapin panik buying-nya hilang. Artinya tidak ada orang yang menahan pasokan, atau mungkin ada rumah tangga yang melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar daripada konsumsi hariannya. Ini kan sebenarnya yang kita harapkan untuk solusinya pada hari ini. Tetapi jangan salah juga, ada kalau misalkan kuota nanti kita tergerus, nah ini gimana nih Pertaminanya ini? Kalau misalkan nanti tiba-tiba menjelang akhir tahun, ternyata kuota LPG kita udah habis. Nah ini kayak gimana solusinya? Sementara tadi kan beliau menyatakan bahwasanya penambahan kuotanya itu sudah untuk penyalurannya ditambah 50%. Berarti kan memang secara keseluruhan
Sumatera Utara masih membutuhkan pasokan atau kuota yang lebih besar daripada kuota yang telah diberikan Pertamina sejauh ini. Jadi memang saya tanya balik ini ke Bang Satria itu seperti apa? Baik, ini tanggapan dari Bang Agus seperti apa? Bagaimana kalau kuota LPG kita habis menjelang akhir tahun, Bang Agus? Ya, baik, terima kasih. Lagi-lagi ya, mengenai kuota ini, karena kuota ditentukan oleh pemerintah dan Pertamina ini bertugas untuk menyalurkan si barang subsidi ini sesuai dengan kuota dan sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi hal yang harus kita cermati adalah ketika misalnya ya ini, kalau misalnya kita gelontor-gelontor ini terus Bang Gunawan gitu ya, berapapun akan diserap gitu ya. Yang kita perlukan itu di sini adalah bagaimana kepastian aturan gitu ya. Kepastian aturan itu dilakukan benar-benar. Sebenarnya gini, Kepmen nomor 37 tahun 2023 dari Menteri SDM itu kan bilang bahwa penyaluran pada empat kategori. Yang pertama rumah tangga yang miskin gitu ya. Terus ada nelayan tertentu, petani tertentu, dan satu lagi usaha mikro. Usaha mikro ya, bukan usaha menengah. Nah, ini yang kita sering dapati kan adalah pelaku-pelaku usaha menengah ke atas ini menggunakan LPG 3 kg gitu. Nah, untuk menjaga bagaimana kuota ini tetap terjaga sampai dengan akhir tahun gitu ya, supaya tidak over banget gitu. Karena itu akan membebani beban negara. Yaitu kita melakukan sistematika digitalisasi untuk penyalurannya ini. Memang ini akan banyak tantangan gitu ya, akan banyak mungkin orang akan berpikir masa iya bisa jalan atau enggak. Tapi kita harus berkaca kepada bagaimana pembelian BBM biosolar yang menggunakan QR code sekarang bisa berjalan 100% di Sumatera Utara. Bahkan untuk wilayah Sumatera bagian utara ini jalan sudah 99%. 1%-nya itu hanya di kepulauan yang terjauh. Karena itu kan sudah terisolir ya, orang hanya segitu-gitu aja gitu. Jadi lebih mudah mantapnya. Sama juga kondisi Sarpas gitu ya. Jadi saya pikir dengan adanya digitalisasi untuk pendistribusian LPG untuk subsidi tepat sasaran, ini bisa menjadi salah satu long term solusi yang dilakukan gitu ya untuk menjaga bagaimana si kuota ini bisa tetap cukup lah sampai dengan di akhir tahun gitu. Walaupun sekarang masih pendataan Bang ya, belum dilakukan, tapi paling enggak dengan saya bicara begini, orang sudah mulai aware gitu ya, pangkalan sudah mulai aware juga, si penerima konsumen juga sudah mulai aware bahwa dia harus bisa bijak gitu dalam menggunakan LPG 3 kg ini gitu. Bang Gunawan kayaknya kan banyak menemukan nih Bang, menengah ke atas sih menggunakan. Iya, saya menemukan juga itu. Ya, ini tuh Bang Gunawan salah satunya mohon ininya. Iya, Bang Gunawan. Artinya kalau kita mendengar tanggapan dari Pertamina, Bang Satria tadi mengatakan meskipun memang ada distribusi tambahan dalam beberapa waktu ke depan ini, pastinya Pertamina akan menjamin ketersediaan gas LPG 3 kg hingga akhir tahun nanti. Tapi yang mau saya tanya sama Bang Gunawan, apakah momen ini juga bisa digunakan oleh para pelaku UMKM untuk beralih profesi, Bang? Artinya bukan lagi melakukan profesi awalnya menjadi pelaku UMKM, tapi menjadi penjual gas LPG 3 kg. Ya itu suatu hal yang nggak kita harapkan ya. Sebenarnya kalau dari hasil evaluasi kita observasi di lapangan itu ternyata banyak keluhan juga di tingkat pedagang pengecer gitu loh. Artinya mereka juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan dari pangkalan. Nah ini yang jadi tugasnya Pertamina seharusnya untuk mengecek nih validasi data antara ketersediaan stok di tingkat pengecer, pangkalan maupun di stasiunnya gitu loh. Yang kita harapin itu nanti ada ketemunya itu sebenarnya ini di mana sih masalahnya gitu loh. Kalau udah dari pangkalan ke pengecer sebenarnya udah terdistribusi, pangkalannya kosong, berarti kan sebenarnya kan ini kan harusnya udah masuk ke masing-masing rumah tangga. Nah kalau ada mau ibu-ibu rumah tangga yang melakukan demonstrasi terkait dengan kelangkaan gas LPG, berarti kan memang di situ kan ada pengecer yang mau coba untuk menimbun, atau mungkin masyarakat menengah ke atas yang nggak berhak tadi juga melakukan penimbunan yang sama. Ditambah lagi tadi Bang Satria menyatakan bahwasanya pelaku usaha menengah ke atas ini juga melakukan penimbunan terkait dengan LPG-nya, karena memang mereka kebutuhannya itu kalau yang dari saya temukan itu bisa mencapai hingga 15 hingga 25 tabung per harinya. Nah ini kan jadi dilematis ya, artinya pemerintah di satu sisi kita diharapkan untuk berhemat seiring dengan penghematan energi yang terjadi belakangan ini karena memang ada banyak hal di faktor eksternal sana, tetapi memang di sisi lain kita berhadapan dengan tantangan di mana penyaluran LPG 3 kg sejauh ini itu belum tepat sasaran.
Sehingga digitalisasi itu penting, saya bilang begitu. Kenapa? Karena nanti ke depannya kita harus bisa melihat mana sih sebenarnya masyarakat yang memang benar-benar mendapatkan manfaat dari pendistribusi LPG 3 kg yang bersubsidi itu tadi. Nah, kalau seandainya dengan digitalisasi tadi kan kita bisa menemukan, wah ini ternyata masyarakat yang menerima ini siapa gitu kan ya, lokasinya di mana gitu kan, dan kita bisa melakukan evaluasi terhadap data-data tersebut. Analisis juga bisa dilakukan dengan data-data tersebut. Sehingga nanti kebijakan ke depan itu terkait dengan pengalihan subsidi itu lebih gampang. Nah, ini bisa di-tracking gitu kan ya. Nah, harusnya seperti inilah, seperti My Pertamina yang udah jalan duluan gitu kan ya. Ini tugas juga harusnya jalan lagi gitu loh. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi. Kenapa? Karena pada dasarnya ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kalau seandainya nanti langka-langka terus, nanti ujung-ujungnya kalau misalkan dari sisi ekonomi sudah pasti ya, produksi mengalami penurunan, inflasi bisa saja naik. Tapi di sisi yang lain ini masyarakat bisa, kelangkaan LPG atau BBM ini bisa memicu keresahan sosial dan saya sangat yakin nih kalau seandainya dibiarkan bisa memicu kerawanan sosial lainnya. Itu sih. Iya. Bang Satria, kalaulah mungkin nanti setelah dilakukan pengawasan, pengecekan ke lapangan, terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg, ini memang real berdasarkan karena adanya penambahan permintaan dari para pelaku UMKM kita. Apakah ini juga nanti akan ada penambahan pasokan, penambahan stok untuk tahun ini, atau seperti apa nih Bang? Karena kan dampaknya peningkatan ekonomi juga ini bagi negara atau bagi warga, bagi Sumatera Utara. Ya, terima kasih Bang. Jadi kembali lagi ya, kalau lihat dari tupoksi untuk kuota ya, untuk kuota baik itu kuotanya LPG maupun kuotanya itu BBM biosolar maupun Pertalite, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat ya, ada di pemerintah pusat dengan masukan-masukan dari daerah, itu pemerintah daerah. Jadi seiring dengan ekonomi yang menggeliat, saya pikir mengenai kuota ini alangkah baiknya memang pemerintah daerah lah ya yang bisa mengkomunikasikan itu gitu. Tapi yang kita harus cermati lagi sih sebenarnya ini bukan masalah kuota-kuota oke lah bisa ini. Tapi ini bagaimana ini kuota ini dimanfaatkan dengan benar gitu loh Bang ya. Kalau misalnya sekarang kita gelontorkan terus kuota ditambah. Tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mengetahui konsumen itu kita siapa, itu bobol gitu ya, ininya APBN bakal bobol gitu ya kalau menurut saya. Jadi saya pikir ini tidak lagi kita bicara bagaimana nanti apakah kuota akan ditambah, tapi kita manfaatkan kuota yang ada dengan tepat sasaran, dengan bijak gitu ya, dan juga itu bisa dipahami oleh semua kalangan masyarakat gitu ya. Karena mau bagaimanapun di LPG 3 kg itu ada 1 kilonya itu ada sekitar 16 sampai 18 ribu itu subsidi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau memang kayak rumah tangga mampu itu ya nggak usah lah pakai itu, masa kita mau merampas haknya masyarakat miskin. Itu sih Bang. Jadi kalau saya bicara adalah bagaimana kita manfaatkan kuota ini dengan sebaik-baiknya, dengan tepat sasaran dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Usaha pun usaha mikro Bang, bukan usaha yang menengah udah omsetnya satu hari dia bisa dapat 10 juta, 15 juta gitu. Kalau yang udah kayak gitu ya, sekarang kalau misalnya kita generalisir ada tukang bakso misalnya ya, tukang bakso. Ya kita harus bedakan juga tukang bakso yang punya ruko sama tukang bakso yang dia pakai rombong gerobak gitu. Seperti itu Bang. Oke, lebih itu sih Bang. Baik, Bang Agus, terakhir seperti apa kemudian himbauan dan tentunya juga harapan kepada masyarakat ataupun juga kepada para pengecer begitu terkait dengan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg ini, dan bagaimana agar bisa meredam kecemasan dari para ibu rumah tangga, Bang Agus? Ya, bagi masyarakat tadi saya sudah sampaikan bahwa dari sisi Pertamina kita akan melakukan penguatan stok LPG 3 kg di masyarakat dengan menambah penyaluran sekitar 50% ya dari rata harian normal. Jadi saya harapkan dengan adanya ini bisa digunakan dengan baik dan juga agar sama-sama diawasi untuk pendistribusiannya. Karena saya tidak ingin menerima misalnya ada laporan bahwa LPG yang disalurkan itu ternyata dioplos gitu ya, dari 3 kg menjadi diganti tabungnya menjadi yang 5,5 atau yang 12 kg. Ini sangat merugikan sekali gitu, dan itu sudah tindak pidana.
Saya pikir itu kami mohon dukungannya dari pemerintah setempat, masyarakat gitu ya, agar sama-sama bisa mengawasi pendistribusian ini. Kami terbuka untuk menerima laporan gitu ya, apabila memang ada lembaga penyalur atau lembaga penyalur dari Pertamina yang berbuat curang. Seperti itu. Baik. Terakhir ke Bang Gunawan, seperti apa Bang Gunawan himbauannya kepada masyarakat, singkat saja Bang Gunawan? Ya, masyarakat sih disarankan untuk lebih bijak ya dalam mengkonsumsi LPG 3 kg. LPG kita ini nggak semuanya dihasilkan dari tanah kita sendiri, 80% itu diimpor, sehingga harga kebijakan politik masalah di luar, masalah geopolitik dan masalah lainnya itu sangat mempengaruhi kebijakan dalam penentuan kuota hingga harga di tanah air. Sehingga apapun yang diberikan subsidi kepada pemerintah ini, kepada masyarakat ada baiknya digunakan sebaik mungkin dan memang harus lebih tepat sasaran, dan kita harapkan nanti Pertamina bisa melakukan inovasi secara menyeluruh sehingga nanti distribusi distribusi LPG 3 kg bersubsidi ini bisa lebih tepat sasaran lagi. Itu aja. Baik. Terima kasih Bang Agus Satria selaku Area Manager Komrel CSR Pertamina Patraniaga Sumbagut sudah hadir bersama kita di TPRI Sumatera Utara, sudah berbincang-bincang. Terima kasih juga Bang Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi. Kita berharap kelangkaan LPG 3 kg ini tidak lama. Karena apa? Karena Pertamina akan hadir melakukan pengawasan di lapangan sehingga tidak ada lagi kelangkaan. Juga para pelaku UMKM kita juga bisa melakukan usahanya dengan baik. Terima kasih abang-abang berdua. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore, terima kasih TPRI, terima kasih Bang Gunawan. Dan pemirsa, kita akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, setelah melakukan gelar perkara di Polda Sumatera Utara atas kasus operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah, kini penyidik telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Unit 3 Tipikor Polres Serdang Bedagai pada 12 Juli 2023 lalu di salah satu sekolah di Seibamban, petugas mengamankan uang tunai senilai 24 juta rupiah. Dalam kasus tersebut, dua pengurus MKKS, inisial RS selaku ketua MKKS dan S selaku sekretaris MKKS yang merupakan kepala sekolah di SMP di Serdang Bedagai sudah dimintai keterangan dengan sejumlah kepala sekolah se-Serdang Bedagai. Setelah hampir 2 pekan bergulir, kini status OTT tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dengan dilakukan gelar perkara di Subdit Unit Tipikor Polda Sumatera Utara. AKP Made Yoga mengatakan barang bukti yang diamankan yakni sejumlah uang serta keterangan dari para kepala sekolah yang telah dikumpulkan penyidik hingga dalam gelar tersebut telah disimpulkan cukup untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap sidik. Setelah kami laksanakan gelar, sudah kami naikkan ke tahap penyidikan untuk kemudian kita panggil saksi-saksi dan terduga, kemudian akan kita gelarkan lagi untuk penetapan tersangka. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan dana bantuan operasional sekolah. Untuk pemanggilan saat ini kita agendakan untuk para kepala sekolah yang sudah memberikan uang kebersamaan, kemudian ketua MKKS, bendahara MKKS, dan sekretaris. Kita tetap berkoordinasi dengan Subdit Tipikor, Ditkrimsus Polda Sumut, termasuk melaksanakan gelar kita di sana. Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Made Yoga mengatakan dalam waktu dekat penyidik akan melakukan gelar perkara kembali untuk menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka tidak hanya di jenjang kepala sekolah, melainkan atasan langsung seperti kepala bidang dan juga lainnya. Sebagai tahapan persiapan pagelaran Pekan Olahraga Nasional PON Sumatera Utara Aceh 2024, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumut menggelar serangkaian pelatihan peliputan bagi jurnalis yang akan bertugas dalam pesta olahraga terbesar skala nasional tersebut. KONI Sumut menggelar diskusi dan pelatihan peliputan bagi para jurnalis yang akan bertugas meliput rangkaian kegiatan PON 2024 mendatang. Menghadapi PON tahun depan, tahapan pematangan tidak hanya dilakukan bagi para atlet yang akan bertanding saja, namun juga para jurnalis yang akan bertugas dalam peliputan di berbagai arena selama penyelenggaraan PON 2024 Sumut Aceh.
Khusus untuk Sumatera Utara, Kodi Sumut mengkoordinir para jurnalis lewat pelatihan dan diskusi agar nantinya pelaksanaan PON dan pemberitaan terhadap prestasi atlet Sumut serta penyelenggaraan PON dapat berjalan dengan baik. Dalam diskusi dan pelatihan tersebut, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut M. Syahrir memaparkan etika peliputan olahraga sebagai pedoman peliputan jurnalis di ajang PON 2024 mendatang. Saling berbenturan. Misalnya atas nama wartawan, kita menghadapi wartawan tidak bisa melakukan peliputan. Tapi tanpa sadar, kita sebenarnya tidak paham regulasinya. Ini yang harus kita jaga. Makanya tadi saya tawarkan kepada Koni Sumatera Utara atau Dispora, karena waktu kita masih panjang, lakukan BIMTEK. Sehingga pada akhirnya nanti, ini kegunaannya untuk teman-teman ke depan. Kawan-kawan ke depan ini bisa memahami olahraga. Diskusi dan pelatihan peliputan Pekan Olahraga Nasional 2024 bagi para jurnalis sangat penting agar adanya sinergitas antara penyelenggara, yakni KONI, dengan para jurnalis yang akan mengabarkan perhelatan kejuaraan olahraga tersebut. Pemirsa, demi mewujudkan areal publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, Polda Sumatera Utara meluncurkan mobil patroli perintis Samapta. Mobil patroli ini dilengkapi dengan berbagai fitur berteknologi, mutakhir dan juga modern. Polda Sumatera Utara meluncurkan 12 mobil patroli perintis Samapta bertempat di Aula Tribrata kemarin. Dalam peluncuran tersebut turut hadir Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution bersama Forkopimda Kota Medan. Inovasi mobil patroli tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur canggih berupa teknologi pemantauan yang dilengkapi kamera high definition, sensor deteksi kendaraan, serta perekam data. Mobil patroli ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi terpadu dan terkoneksi dengan pusat komando. Hal ini memudahkan anggota untuk bertukar informasi yang cepat dan koordinasi lebih baik dalam menjalankan tugas. Selain itu, mobil mutakhir ini menggunakan kendali suara dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi kendali suara dan kecerdasan buatan membantu petugas mengakses informasi, melakukan navigasi, dan mengambil tindakan tepat dengan perintah suara. Hal ini dapat membantu mengurangi gangguan visual serta memungkinkan fokus lebih besar di lapangan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan dengan diluncurkannya mobil patroli perintis Samapta dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan memberikan perlindungan lebih baik bagi petugas serta sebagai kontribusi positif untuk keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kali ini 12 mobil sudah siap yang akan terus kita tambah bersama dengan 24 mobil untuk menjamin bahwa 24 kecamatan di Medan ini tercover oleh seluruh unit patroli kami. Unit patroli kami akan disiapkan dengan personil yang terlatih, seluruh zona yang menjadi tanggung jawab akan dipimpin oleh perwira perusahaan Akpol yang saya harap bisa memobilisasi kegiatan dan operasional mobil ini. Kita ingin menjamin bahwa masyarakat bisa beraktivitas 24 jam sehari, 7 hari satu minggu. Dan ini komitmen kita. Saya ingin mewujudkannya karena saya yakin Kota Medan ini adalah kota impian kita semuanya. Gladi resik kunjungan kerja Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agustinus Gustaf Broekman dilakukan pada Senin sore kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas selama kunjungan berlangsung hari ini. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agustinus Gustaf Broekman hari ini dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 101762 Desa Payabakung, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dan Forkopimda Kabupaten Deli Serdang. Dalam kunjungan kerja tersebut akan dilakukan kegiatan bakti sosial memberikan bantuan 500 paket sembako kepada masyarakat Hamparan Perak. Untuk memeriahkan kedatangan Wakil Staf Angkatan Udara tersebut turut melibatkan para siswa-siswi dengan menampilkan tari persembahan yang dilakukan siswa dengan antusias. Pada gladi resik kemarin dihadiri Muspika Kecamatan dan Kepala Desa Payabakung serta personel Satuan TNI Angkatan Udara.
Kita dalam rangka Hari Bakti TNI AU kita melaksanakan karya bakti di Hamparan Perak. Hamparan Perak kita bikin kegiatan-kegiatan bakti sosial, kita bagikan secara ini. Ada bingkisan kurang lebih untuk 500, tapi kita laksanakan di sini hanya sifatnya simbolis, tapi itu akan kita sosialisasikan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai saat ini masih melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat bacalon anggota DPRD Serdang Bedagai. Verifikasi dokumen bacalon tersebut diantaranya surat keterangan bebas narkoba, berkelakuan baik, serta dokumen pendukung lain seperti KTP, kartu keluarga, serta ijazah SMA. Dalam hal ijazah jenjang SMA dan SMK, KPU harus melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, sementara ijazah madrasah aliyah akan dilakukan klarifikasi ke Kementerian Agama. Untuk dokumen lainnya, jika KPU mendapat keraguan, maka akan dilakukan klarifikasi lanjutan ke instansi berwenang. Komisioner KPU Serdang Bedagai Ardiansyah Hasibuan menambahkan, dalam tahap verifikasi ini KPU belum dapat menyimpulkan temuan apa yang dirasa janggal karena proses masih berjalan. Namun Ardiansyah memastikan akan menjalankan tahapan verifikasi dokumen ini secara objektif dan efisien. Untuk ijazah SMA, jika kita merasa ragu terhadap keabsahan atau kebenaran ijazah tersebut, maka kita bisa melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang, misalkan ke Dinas Pendidikan Provinsi ya, yang ada di Serampa. Terus juga kalau itu ijazahnya dari sekolah agama, maka kita bisa konfirmasi ke Kementerian Agama untuk mendapat informasi kebenaran dari dokumen atau ijazah yang bersangkutan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 26 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, balik lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 26 Juli 2023. Untuk pagi hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan Medan. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, dan Deli Serdang dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pertanggal 24 Juli 2023 terdapat 26 titik, yaitu 3 titik di wilayah Labuan Batu Utara, 1 titik di wilayah Padang Lawas, 1 titik di wilayah Padang Lawas Utara, 4 titik di wilayah Serdang Bedagai, 2 titik di wilayah Tapanuli Selatan, 2 titik di wilayah Dairi, dan 1 titik di wilayah Labuan Batu. Himbauan untuk semua masyarakat untuk selalu waspada perubahan cuaca secara tiba-tiba yang berpotensi menyebabkan terjadinya hujan sedang di sebagian besar wilayah pantai timur, lereng timur, wilayah Sumatera Utara yang dapat disertai petir dan angin kencang. Sekian perakiraan cuaca Rabu 26 Juli 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.